Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya J.A. Hadiat, guru TKP di SMK Negeri Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini saya sebagai salah satu peserta pelatihan upskilling dan reskilling berstandar industri bagi guru kejuruan SMK bidang bisnis dan pariwisata angkatan 3. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan cara pengelolaan kas kecil. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah penerapan prosedur K3 perkantoran dalam pengelolaan dana kas kecil. Yang pertama adalah terdapat kebijakan mengenai K3. Yang kedua terdapat pencahayaan ruangan yang cukup, ventilasi udara yang cukup, lantai ruangan yang bebas dari bahaya terjatuh, terdapat apar, terdapat kotak P3K, dan terdapat jalur evakuasi, serta yang terakhir terdapat gambar atau simbol kelengkapan K3. Selanjutnya ini adalah daftar tentang penerapan prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian kas kecil. Di sini ada 6. Yang pertama adalah terdapat SOP keamanan perusahaan. Nah, ini wajib ya, setiap perusahaan harus mempunyai SOP tentang keamanan. Yang kedua, adanya CCTV di area tempat penyimpanan kas kecil. Yang ketiga, terdapat kebijakan khusus dalam mengakses laporan kas kecil. Artinya tidak semua orang bisa mengakses laporan kas kecil, hanya orang-orang tertentu saja. Yang selanjutnya, melakukan laporan secara berkala mengenai kas kecil. Yang kelima, adanya batasan untuk setiap transaksi kas kecil. Dan yang terakhir, adanya pemeriksaan atau audit kas kecil secara berkala. Ini dilakukan oleh pimpinan. Kas kecil adalah sejumlah uang kas yang jumlahnya relatif kecil untuk membayar transaksi-transaksi yang jumlahnya juga relatif kecil dan tidak efektif jika transaksi tersebut dibayarkan dengan cek. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang transaksi kas kecil ya. Jumlah kas kecil yang akan kita kelola pada kesempatan ini adalah sebesar 10 juta rupiah. Transaksi yang pertama adalah menerima kas kecil dari bendahara perusahaan. Ini catatan transaksinya, bukti pemasukan kas, dan ini bukti pengeluarannya dari bendahara sebesar 10 juta rupiah. Dibayar oleh bendahara, diterima oleh sekretaris dan disetujui oleh pimpinan. Selanjutnya, transaksi pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran yang pertama terjadi pada tanggal
2 Juni ya. Tanggal 2 Juni itu sebesar Rp390.000 untuk pembelian konsumsi rapat pada rumah makan family, dan ini bukti transaksinya Rp390.000. Masih di tanggal 2 Juni membeli konsumsi untuk tamu itu sebesar Rp250.000, dan ini bukti transaksinya. Selanjutnya masih di tanggal 2 Juni ini membeli kertas HVS A4 70 gram sebanyak 20 rim, totalnya adalah 960, dan ini bukti transaksinya ya. Dibeli dari toko Cahaya Murni sebesar 960. Selanjutnya tanggal 3 Juni membeli tinta printer Epson sebanyak 10 botol, totalnya 950. Ini bukti transaksinya 950. Transaksi selanjutnya terjadi tanggal 12 Juni ya. Tanggal 12 Juni itu pembelian atau pencetakan brosur dibayarkan kepada Dunia Printing. Ini bukti transaksinya 500.000. Selanjutnya tanggal 14 ini ada pembayaran tiket pesawat Jakarta Lampung sebesar Rp1.150.000 yang dibeli ini secara online ya, melalui aplikasi perjalanan online. Nah ini sebesar Rp1.150.000. Masih di tanggal yang sama, tanggal 14 Juni itu pembayaran hotel, sama ini transaksinya melalui aplikasi perjalanan online. Pembayaran hotel sebesar Rp3.350.000. Tanggal selanjutnya adalah tanggal 20. Di tanggal 20 itu ada transaksi pembayaran internet sebesar 850. Ini bukti transaksinya 850. Dan transaksi yang terakhir pembayaran tagihan listrik, jumlahnya sama dengan pembayaran internet 850. Ini bukti transaksinya. Nah, dari transaksi pengeluaran yang tadi saya jelaskan itu jumlahnya sebesar 9.250.000, sehingga ada saldo itu Rp750.000 ya. Berarti dalam formulir pengajuan dana kas kecil untuk bulan berikutnya, kita untuk mencapai ke 10 juta kita harus melakukan pengisian kembali dana kas kecil sebesar 9.250.000. Nah, ini contoh formulir pengajuan.
Selanjutnya di keterangan itu tuliskan uraian transaksinya. Transaksinya adalah pengisian dana kas kecil bulan Juni ya. Itu disimpannya di penerimaan. Nah, ini sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya tadi ada transaksi di tanggal 2 Juni. Ini ada sedikit kesalahan kode ya, harusnya BKM. BKM itu bukti kas masuk, dan ini kalau pengeluaran itu BKK, bukti kas keluar. Tadi transaksinya di tanggal 2 itu adalah pesanan konsumsi rapat. Jumlahnya tadi sebesar 390.000 dan kita isikan di pengeluaran ya. Nah, ini konsumsi masuknya ke pos yang mana? Di sini ada konsumsi ATK, transportasi dan lain-lain. Karena pemberian konsumsi jelas ya, kita isi juga di kolom konsumsi. Jumlahnya sama dengan ini, 390.000. Selanjutnya masih di tanggal 2, kita copy saja untuk nomor buktinya. Nanti ininya jadi 02 ya, itu artinya transaksi kedua itu membeli konsumsi untuk tamu. Tadi jumlahnya sebesar 250.000 rupiah. Ini masih juga masuk di pos konsumsi ya. Bisa diketik manual atau bisa juga seperti ini, kita ketik sama dengan, lalu klik di sel ini yang sama dengan 250. Selanjutnya masih di tanggal 2, itu tadi ada transaksi pembelian ATK. Pembelian ATK yaitu membeli kertas HPS A4 sebanyak 10 rim. Maaf, 20 rim tadi ya. Tadi jumlahnya adalah 960.000. Nah, ini berarti kita isikan di kolom ATK ya. Nah, seperti itu. Jadi di dalam laporan dana kas kecil ini
semua transaksi harus masuk sampai harus ditulis sampai tanggal terakhir tadi itu tanggal 22 Juni. Selanjutnya di tanggal 3 ya, membeli tinta printer. Nah, ini adalah laporan dana kas kecil yang sudah diisi seluruhnya. Nah, ini jumlahnya sebesar 9.250 transaksinya, dan ada saldo di akhir bulan Juni itu 750. Nah, nanti berarti di pengisian dana kas kecil di bulan selanjutnya itu bulan Juli adalah sebesar 9.250. Nah, itu cara pengisian laporan dana kas kecil.